Anda sedang dipermainkan negatif thinking Anda karena sudah dirotori dan diremotkan oleh iblis laknatullah, sehingga berubah sangkaan Anda yang harusnya baik kepada dia tapi berubah menjadi buruk. Namanya adalah negatif thinking. Siapa yang menunggangi? Syaitan laknatullah. Maka urusan sesuatu sifat yang abstrak yang tidak bisa dinilai dengan kasat mata, sementara kita cuma bisa melihat apa yang terlihat oleh mata kita di balik tembok tidak kelihatan, maka cukup Anda diam, gak usah ditanggapin, karena bisa-bisa Anda terlibat pada sebuah dosa yang Anda tidak sadar namun akan mengotori batin Anda. Itu saya maksud. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu dzanna inna ba'da dzanni itsmun. Wahai orang yang beriman, jauhilah zon, karena itu bagian daripada maksiat batin. Sebab inna ba'da dzanni itsmun. Kalimat ba'da di situ adalah dengan makna katsir, banyak sekali maksudnya, ya kan? Banyak sangkaan itu bisa menjadi dosa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ketika ada orang bicara yang mungkin bentuknya bukan wilayah ranah yang kasat mata, cukup Anda diam, dengarkan, simak cerita dia. Tak usah memberikan penilaian, karena dia sendiri tidak butuh dinilai maksudnya. Maka ranah kita manusia, nahnu nahkumu bidzahir wallahu yahkum bis-sarair. Kalau secara kasat mata silakan Anda ngomong, yang tidak terlihat jangan Anda mau dipermainkan salah sangka Anda. Kalau saya bertanya, warna apakah contoh, ya kan? Kulit Ustadz ini contoh kuning langsat, ya kan? Jelas itu bukan itu bukan urusan hati maksudnya. Tapi kalau saya tanya, bagaimanakah menurut Anda Ustadz ini? Oh, sombong. Kata ini, Anda sedang masuk dalam ranahnya Allah. Dan Allah nggak suka yang begitu-ituan. Makanya yang harus kita lakukan tentang hati itu ada 3. 1, namanya takhalli. Yang kedua, namanya tahalli. Yang ketiga, namanya tajalli. Takhalli adalah kerok habis dari hati Anda segala sesuatu yang mengotori batin Anda, termasuk dhon, termasuk hasad, ya kan? Termasuk benci, ghadab, termasuk bakhil, termasuk takabur dan lain-lain dan konco-konconya. Kalau sudah dikerok habis dari hati Anda, masukkan sifat terpuji, namanya tahalli. Kalau sudah masuk sifat terpuji dan Anda lakukan dalam hidup, Anda akan tajalli. Apa tajalli? Jelas terang benderang pandangan Anda dalam hidup, karena yanzur binurillah, Anda memandang dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak akan sampai ke dalam jenjang tajalli kalau kita tidak introspeksi. Kita tidak berusaha untuk mengkerok habis dari hati kita, namanya tahalli. Setelah kosong hati baru tahallikan. Beli ia perhiasan yang indah, kumpulan intan, mutiara, bahkan zabarjud, ya kan? Baru kemudian masukkan ke dalam hati, yang artinya lewat sifat-sifat terpuji. Contoh, saling membantu, ringan dalam melangkah membantu orang, ya kan? Kemudian pandangan yang indah kepada setiap orang dengan senyum, itu namanya tahalli. Baru Anda merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, namanya tajalli. Makanya bahagia tidak diukur dengan kekayaan. Betul. Kalau bahagia diukur dengan kekayaan, Firaun lebih berhak untuk lebih bahagia daripada semuanya. Bahagia tidak diukur dengan ketampanan, ya kan? Kalau bahagia diukur dengan ketampanan, ya kan? Atau dengan kecantikan, Seri Devi tidak mati karena overdosis di Dubai. Bahagia tidak diukur dengan ketenaran. Ini binotit kalau pada anak Inggris. Kalau binotit atau ketenaran menjadi ukuran suatu kebahagiaan, Michael Jackson, ya kan, akan lebih berhak bahagia daripada kita. Ternyata juga meninggal, ya Allah. Jadi saudara semua, inilah kenapa sih saya gelisah. Hati yang perlu dicuci, rinso, laundry hati Anda dengan salah satu lepas copot, yaitu sifat su'uzzon. Karena su'uzzon akan membuat Anda punya beban. Nah, sudah layak mentong wangi pikir dipikirkan kau bang. Ya bang, menilai anak mentong untuk apa? Pilihan cuma 2. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau Anda beriman kepada Allah dan hari kiamat, katakan yang baik. Kalau tidak, usmut. Ya, nggak usah ngomong. Kalau kata Syekh Abu Thalib Asy-Sya'rawi, illam taf'al bi khairin fala tusaffiq ala syarrin. Kalau Anda tidak bisa berbuat baik, minimal Anda jangan tepuk tangan terhadap kejahatan. Kalau Anda tidak bisa memberikan manfaat, minimal Anda jangan merugikan orang lain, ya kan? Maka hiduplah seperti secangkir kopi. Kelihatan hitam tidak berharga, namun mampu menghangatkan suasana. Yang filosofi cinta dan kehidupan ibarat kopi, meski sedikit atau minum sedikit tidak akan menghilangkan dahaga. Banyak pun diminum tidak akan pernah mengenyangkan Anda. Sampai orang Arab zaman dulu, ketika tamu datang ke rumahnya, dia akan menyodorkan 2 minuman.
satu air putih, yang satu kopi hitam. Kalau tamunya mengambil air putih, menunjukkan tamu dalam keadaan lapar. Kalau mereka mengambil kopi, menunjukkan tamu dalam keadaan kenyang. Kenapa? Karena asyik dan enaknya minum kopi setelah kita perut kenyang maksudnya. Maka kopi ini punya filosofi, sampai dikatakan dalam kitab rokok dan kopi, atau kitab kopi dan rokok maksudnya, ada 5 faedah yang minum kopi. Oleh sebab itu, semangat yang minum kopi, mari kita seruput kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bang, cara mengamalkan hadis ini sadem ya bang. Jangan mau dipermainkan seusah. Kalau wilayahnya bukan wilayah kasat mata kita, yang kita bisa memandang cuma dengan 2 bola mata maksudnya, nggak usah kita memberikan tanggapan dan komentar. Artinya, fakta bisa menjadi hoax, hoax bisa menjadi fakta. Media akan mengepalai Anda akan dicincang dan diobok-obok oleh dunia maya, ya kan? Maka sibukkan. Apa yang perlu kita sibukkan? Kalau kata Luqmanul Hakim, imshi fi tariqillahi wa la tubal fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidhan. Berjalanlah di jalan Allah. Kalau Anda yakin itu sebuah kebenaran, nggak usah peduli kiri kanan muka belakang apa kata orang maksudnya. Karena setiap apapun yang Anda lakukan pasti ada yang benci, ada yang cinta kepada Anda. Maka dunia tidak berpihak kepada Anda untuk sepenuhnya. Gelisah dalam hidup pasti, ya. Bosan itu pasti. Kenapa? Karena kehidupan bukanlah merupakan tempat kebahagiaan yang utuh. Jenuh itu pasti. Kenapa? Kegembiraan tempatnya bukanlah di dunia. Maka kehidupan untuk orang yang beriman bukanlah sebuah tujuan. Namun kehidupan hanyalah sekadar sebuah perjalanan. Kalau kata Umar bin Khattab, kun fid dunya ka'annaka qaribun aw 'abir sabil. Idza kunta fis sabah fala tantadhir al-masa wa idza kunta fil masa fala tantadhir as-sabah. Hiduplah di atas dunia bagaikan seorang perantau, ya kan? Seorang perantau di tahun memang merantau di Bogor. Jangan berhak untuk memiliki, karena kita seorang perantau pendatang, ya kan? Berarti tukun ada nafsi tahu diri, gitu loh. Jangan ngelawan sama orang Sunda. Kenapa? Ini tanah mereka. Kita pendatang harus bisa memasukkan diri dengan segenap bijaksana. Jangan seakan jadi bos raja. Tang-tang potente mana? Oh saja mua. Cakap pinggang. Habis kita. Kenapa? Ini negeri Pasundan. Ini punya mereka. Kita pendatang. Kalau bisa memasukkan diri, insya Allah, Anda akan menjadi raja di negeri orang. Tapi kalau tidak bisa memasukkan diri, Anda akan menjadi penjajah di negeri orang. Maka Islam mengatur semua, Pak. Ya kan? Nah, makanya jelas bahwa tinggal mengamalkannya adalah apa yang tidak perlu kita tanggapi. Jangan mau dipermainkan oleh sesuatu yang abstrak. Tapi yakinkan, kalau jelas katakan, kalau tidak jelas usap dada. Namanya istabti kolbak, tepuk dada, tanya iman. Perlu nggak saya bicara apa tidak gitu loh. Jadi besok berdua bang, al-fikr qabla ar-rijal, Anda dan makna khusran. Fikir dahulu sebelum ngomong. 3 hal yang tidak akan pernah kembali setelah ia pergi. 1, kesempatan yang indah. Kalau sudah Anda bohongi, Anda tidak gunakan, maka kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali. Kedua, ya kan, waktu yang sudah berlalu dalam kehidupan Anda. 1 detik yang telah lalu lebih jauh daripada 1000 tahun yang akan datang. Kan tidak akan pernah kembali. Yang ketiga, bicara yang Anda ucapkan dengan bibir Anda. Kalau sudah melompat dari bibir Anda, bukan punya Anda lagi. Maka sebelum diomongin, sebelum dikatakan, pikir dulu ada nggak efek yang akan menusuk orang. Ya kan? Maka saya sering katakan, ihfad arba'an idza kunta fi arba'in, jagalah 4 ketika Anda berada pada 4 tempat. 1 dalam sholat, ihfad qalbak, jaga hati. Idza kunta fi majma'in nas, kalau kumpul-kumpul jaga lisan. Idza kunta fi baitin nas, jaga mata. Ya kan, kalau 5 orang. Wa idza kunta fi ta'amin faqad ma'idatak. Kalau dalam makanan, maka jagalah perut Anda, jangan terlalu kenyang. Itu harus dijaga. Maka mengamalkan hadis ini cukup. Jangan mau dipermainkan seusur, karena itu wilayahnya bukan wilayah kita, ranahnya ranah Allah. Maka jangan pernah menjadi makam untuk orang lain. Hadis terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis ini menyangkut tentang etika cinta. Ahbib habibaka haunam. Ahbib habibaka haunam. Cintailah kekasihmu sekedar saja. Cintailah kekasihmu sekedar saja. Asa ayyakuna baghidaka yawman. Bisa saja besok akan menjadi musuh besar untukmu.
Wa bagid ka haunamba. Murka atau bencilah musuhmu sekadar saja. Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Mungkin besok akan menjadi kekasih sejati untukmu. Mungkin besok ya, musuhmu sekadar saja ibarat. Karena bisa besok akan menjadi kekasih untukmu, kekasih sejati untukmu. Saya ulangi, cintailah kekasihmu sekadar saja, karena bisa saja besok dia akan menjadi musuh untukmu. Dan bencilah musuhmu sekadar saja, bisa saja besok dia akan menjadi kekasih bagimu. Jelas? Perlu dijelasin? Baik. Baik. Ternyata manusia kalau hidup dengan seni, semua akan terasa indah. Kalau hidup dengan agama, maka Anda akan berkah. Ya kan? Kalau Anda punya alamat atau map yang Anda pegang, tujuan Anda akan sampai dengan selamat. Tapi kalau Anda jalan tanpa memegang alamat, Anda akan sampai di rumah Pak Rosa, bapaknya Ayung Ting Ting, maka lahirlah sebuah lagu alamat palsu. Artinya bagaimana? Nabi nggak tahu, Nabi itu tahu perihal apa yang akan terjadi kepada umatnya kalau bicara tentang cinta. Dan Nabi tahu bahwa manusia itu ketika memberi bisa memberi dengan sepenuhnya tanpa meninggalkan sedikit pun. Padahal cinta ini adalah ibarat tenda yang layang. Tarik ulur, jangan kau berikan semua sekali lepas Anda akan kecewa. Maka tarik ulur seperti Anda memancing belut ataupun lindung. Yang kalau Anda paksakan maka akan putus talinya. Kalau Anda kasih dia sedikit, Anda sedang mundur ke belakang 2 langkah demi untuk mengatur jurus ke depan 1000 langkah. Itulah kehidupan dalam cinta. Maka cinta itu artinya adalah ada 2 prinsip yang perlu kita jaga. Pertama, mencintai sekedar saja. Kenapa? Karena cinta hari ini, besok ketika matahari terbit akan melukis sebuah permusuhan dengan orang yang Anda cintai. Punya istri, silahkan Anda cintai. Tapi jangan lupa, jangan beri semua hatimu. Karena ketika Anda beri semua hatimu, besok bendera akan pindah ke dapur Anda. Maksudnya, maka Anda jadi makmum, dia yang bakal menjadi imam. Maka, apa yang harus kita lakukan? Nabi mengatakan salah satu supaya tetap keromantisan dan kemesraan terjadi dalam kitab Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin. Dalam hadis Nabi, Zurghibban tazdad hubban. Berjumpalah jarang-jarang asalkan bertambah kasih sayang. Itu Nabi yang pesankan. Zurghibban tazdad hubban. Berjumpalah jarang-jarang asalkan bertambah kasih sayang. Maksudnya bagaimana? Kalau sering ketemu, maka akan terjadi kebosanan. Tapi kalau agak sedikit ada jarak maksudnya, maka saat perpisahan yang mungkin sejam 2 jam saja, semua akan terasa dalam penantian yang sangat panjang. Kenapa? Karena sosok yang dicintai sudah tak tampak pada bola mata maksudnya. Maka Zurghibban tazdad hubban. Ada waktu sedikit agak kosong, maka keluarlah. Ulang jago ya ada burungi aso, burungin pengen lagi pasuromu. Bosannya dia. Akhirnya marsi turbingan kumu. Dor marbadai. Au benda jarang apa sudah tupak sihai kala bang. Dah pasti suka marganda. Raun mengecek petang isdei manduk nama lumun saja. Paling sekali dupokin basuh kan. Zurghibban tazdad hubban, dan Nabi juga melakukan yang begitu. Makanya lahir kisah ketika Nabi pulang saking girangnya Aisyah kan, maka dia kasih minum isinya bukan gula tapi garam. Sampai kata Nabi, ya Aisyah, kalau aku ingat dulu waktu kita masih honeymoon bulan madu, 1 bantal 2 kepala sepiring berdua, kalau makan kita saling nyuapin, ya kan? Kalau mandi kita malah sama-sama, kau gosok badanku, ku gosok badanmu. Hadis keromantisan Nabi. Ingin rasanya aku mengulang sejarah indah itu. Cobalah ini minum wahai kekasihku ya Umairah. Diminum Aisyah, ternyata rasanya asing, bukan manis maksudnya. Begitu Nabi meromantiskan sesuatu saking kirangnya Aisyah maksudnya. Oh unjung rasanya unjung, nggak nesa ngajon ada bah. Nggak ada nesa romantis kan asus ini ya. Nesa ngaji di somatik oh cepat. Mengorubania. Saya mau CLPK, cinta lama bersulu kembali. Kamu, majolo. Najolo na ipaksa doon koning na busir pito. Ben gorang na ben ko mahar na inusara aw. Nawa ko nagtingin ko tabok na ilewili ang loading na gano'n kan. Taro ka rin di ba? Namambungkus ito pong sadyo. Gampang naman ba? Bungkat sulit wan. Ready. Kan?
Wanita fitrahnya 1000 kebaikan yang Anda lakukan, satu kesalahan ketika kita lakukan maka akan hanguslah 1000 kebaikan itu. Maka kata Nabi, kalau Anda mau katakan cinta, ya kan, tunjukkan ketidakcintaan Anda 9 kali, 1 kali ungkapkan kata cinta. Ada beberapa prinsip hidup yang membahagiakan Anda. 1, don't be sad, jangan pernah sedih. La tahzan. Kenapa? Karena setiap kesedihan akan ada kebahagiaan. Kemudian don't hate, jangan pernah membenci apapun. Tapi berusahalah untuk mencintai apapun. Itu akan menjadi rumus sukses maksudnya. Maka Nabi katakan, kalau Anda mencintai, harus tarik ulur. Jangan sepenuhnya kasih cinta Anda sekedar saja. Kenapa? Karena kalau Anda cinta yang luar biasa, sekali Anda kecewa akan merasakan kecewa yang sangat luar biasa. Sebab cinta dan kecewa, 2 saudara yang berbeda, namun pada satu hati yang sama. Ketika berubah cinta, pasti akan menjadi kecewa. Ketika kecewa berubah, maka pasti akan menjadi cinta. Maka seulang dongek kepala madahu, ulang ko maginjang tu pala manaik, ilo maksudku, paham do kan? Seulang dongek kepala madahu maksud na manjit, abang, rintik dung madahu maksud na tele, kanon, mau kemana? Boja, ningnan mo maka